Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, anak-anak dalam program Gembala Menyapa GKP Jemaat Bekasi. Dan puji syukur, saya sudah sembuh. Saya sudah beraktivitas kembali, dan itu adalah berkat doa-doa dari seluruh jemaat, dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin berbagi untuk Bapak Ibu Saudara dari pengalaman saya selama sakit, yakni ketika berada dalam isolasi, baik ketika di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah. Ada banyak kesaksian, ada banyak pengalaman orang-orang yang juga terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi, yakni tentang pengalaman dalam kesendirian. Saudara-saudara, siapa di sini yang pernah merasa bahwa saya sendiri? Khususnya ketika mengalami banyak problem kehidupan. Dalam saat-saat yang sulit, saat-saat terberat. Maka merasa sendiri, tentu ini bisa menjadi satu hal yang lebih menyakitkan daripada penderitaan atau persoalan yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya terlebih dulu ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam Yeremia pasal 20. Pengalaman Yeremia ketika dia harus dipasung oleh Imam Pasyur. Dia mengalami momen di mana dia harus sendiri menghadapi penderitaan itu. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mendukung dan ia dukung, orang-orang yang ia kasihi dan mengasihi dia. Saat itulah dia datang berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati, menyampaikan beban yang sedang ia rasakan. Namun kemudian pada ayat yang ke-11, Yeremia 20 ayat 11, Yeremia berkata demikian, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa." Ini kesimpulan Yeremia. Walaupun dia memang sempat mengalami kesendirian, dia merasa bahwa dia ditinggalkan, tetapi Yeremia merasakan Tuhan menyertai bagai seorang pahlawan yang gagah, sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Saudara-saudara, maka pertanyaan pertama yang sering muncul, kenapa saya? Kenapa saya yang harus mengalami ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan selalu punya rencana yang indah. Daripada kita terus bertanya, kenapa harus saya? Baiklah kita lebih fokus untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja.
Saudara-saudara, selain itu, kita pun harus tetap meyakini sepenuh hati kita bahwa kita tidak pernah benar-benar dibiarkan sendiri. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa orang lain tidak peduli kepada saya? Padahal mungkin dalam kesempatan dan pengalaman sebelumnya, saya selalu memberikan perhatian. Saya selalu memberikan dukungan. Tapi ketika saya memerlukannya, mengapa mereka tidak mau datang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita bersama-sama diajak untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain, untuk tidak mengandalkan orang lain. Setiap orang pasti punya alasan, Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin menahan diri untuk memberikan bantuan, menahan diri untuk datang, menahan diri untuk memberikan sesuatu yang kita harapkan. Dan kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa menghakimi. Setiap orang punya alasan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali dalam konteks pandemi ini, ada banyak yang ingin kita lakukan tapi ternyata tidak mudah kita lakukan. Ada banyak orang yang mungkin ingin datang juga tidak mudah. Karena kita tahu bersama bagaimana bahayanya virus COVID-19 ini. Khususnya bagi saudara-saudara yang pernah mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini juga, walaupun mungkin kita ada dalam situasi yang tidak mudah, disinilah kita diajak untuk melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk lebih mengandalkan Tuhan. Kita diajak untuk menggunakan hati kita lebih peka merasakan bagaimana Tuhan hadir dan menolong saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, yang terus mungkin kita gumuli, karena ingin segera keluar dari penderitaan, dari persoalan, dari kesendirian ini. Apa yang harus saya lakukan? Ada banyak orang yang terus ngotot, terus mengandalkan kekuatannya, mengusahakan segala sesuatu untuk segera keluar dari persoalan yang dialami. Tapi tidak selamanya kita berdaya, kita bisa melakukan sesuatu. Saudara-saudara, saat ini ketika kita ada dalam keadaan tidak berdaya, yang dapat kita lakukan adalah datang dan berbicaralah kepada Tuhan. Dalam kesendirian, dalam kesunyian, Tuhan mau kita menjumpai Dia, berbicara, mengungkapkan apa yang kita rasakan dan kita alami, dan kita akan diberikan kelegaan. Saudara-saudara, Tuhan membawa kita dalam ruang hadirat Tuhan untuk merasakan dan mengalami kuasa-Nya yang memulihkan. Oleh karena itu, jangan takut, jangan cemas, kita bisa lewati. Kita tidak pernah sendiri dan selalu bersyukur bahwa saat-saat tersulit, di sanalah karya Tuhan nyata. Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang saat ini masih dalam masa isolasi, baik di rumah sakit ataupun di rumah, mungkin mulai kecemasan kita muncul, mungkin mulai ketakutan kita muncul, kita mengingat akan keluarga kita. Seorang ibu mengingat anak-anaknya, bagaimana kehidupan mereka. Seorang suami mengingat keluarganya. Dan anak-anak mungkin mengingat orang tuanya yang ditinggalkan dalam usia lanjut. Saudara-saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap semangat dan percaya. Semua bisa kita lalui. Saya sudah mengalami bagaimana masa-masa di mana saya sendiri di ruang isolasi. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan datang untuk memulihkan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan di dalamnya saya juga belajar banyak hal yang baru, termasuk bagaimana kita lebih bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan hadir untuk mengulurkan tangan, menolong saudara-saudara. Kita tidak pernah sendiri. Percayalah. Tuhan memberkati. Amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.